Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ira Ivana Soriton SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 259199030. Pada hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di SD Negeri 2 Tanawangko pada mata pelajaran IPAS kelas 3 dengan materi metamorfosis makhluk hidup. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kami berkati, kami berkati, semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Ada sehat-sehat semua? Ada sarapan? Ada dapat jajan? Nah, saat ini orang kembali akan belajar di hari ini. Namun sebelum orang belajar, orang akan buka dengan apa? Dengan doa. Boleh pimpin doa? Berdiri semua. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama menyanyi Aurel dengan hikmat Tuhan. 1, 2, 3. Dengan hikmat Tuhan bagi semua yang mengasihinya. Andika Togas. Hadir. Aurel Rau. Hadir. Hadir. Hadir semua. Berdiri semua. Masuk ke pelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat pelajaran kita di minggu yang lalu? Siklus, jadi waktu minggu yang lalu orang pelajari bersama-sama tentang siklus makhluk hidup. Nah, siklus makhluk hidup itu ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Kalau manusia melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Ayam? Bertelur. Tidak tabuhan. Tidak. Jadi kalau sapi? Melahirkan. Beranak, ya bisa juga. Nah, kalau ayam, itik itu hewan yang bertelur. Sebelum kita lanjut ke materi yang inti kita akan pelajari, permaisuri ibu guru Lia. So, tegang. Ayo berdiri semua. 7 kebiasaan. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beri
Nah, kita akan masuk ke pelajaran hari ini dengan judul metamorfosis makhluk hidup. Nah, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, tujuan pertama dengan kita belajar metamorfosis ini kita dapat mengetahui apa arti dari metamorfosis. Nah, tujuan kedua dari pembelajaran kita dapat membedakan mana metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, jadi ada berapa? Dua tujuan. Yang pertama, dari belajar ini seorang dapat apa itu pengertian dari metamorfosis. Yang kedua, ada dua. Apa itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Nah, siap belajar? Siap. Keluarkan alat tulis menulis. Ibu guru mau bertanya. Apa nama hewan yang memiliki sayap yang indah berwarna-warni yang hingga pada bunga? Kupu-kupu. Ya. Mantap. Kupu? Kupu. Nah, kupu-kupu langsung jadi kupu-kupu atau dia memiliki berapa tahap? Dari mana dulu tuh kupu-kupu? Dia berapa dulu? Jantan. Sebelum itu dia bertelur. Nah, seorang akan lihat bersama. Metamorfosis dari kupu-kupu. Raden Kaisar. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ular, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. Satu, telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti meta bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati. Nah, kita sudah menyaksikan video dari metamorfosis. Yang tadi itu disebut metamorfosis sempurna. Ya. Selanjutnya kita akan saksikan materi lewat video metamorfosis tidak sempurna. Mau beli kacamatanya ya? Ada Pak.
Siklus hidup yang terjadi pada makhluk hidup berbeda-beda. Namun, sekarang kita akan mempelajari siklus hidup hewan. Tahukah kamu, ternyata hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Ada hewan yang memiliki siklus metamorfosis, dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis atau disebut ametamorfosis. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan amfibi, sedangkan ametamorfosis dialami oleh sebagian besar mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Sekarang, mari kita lihat perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis pada perkembangan hewan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian ia menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak atau kodok, nyamuk, dan lainnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase pupa. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dengan hewan dewasa adalah ada atau tidak adanya sayap. Contoh, jangkrik, kecoa, belalang, dan lain-lain. Mengenal metamorfosis kupu-kupu. Nah, tadi telah saksikan bagaimana itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tapi yang orang mau lebih inti pelajari hari ini, metamorfosis sempurna. Nah, kalau di video tadi metamorfosis sempurna contoh apa? Hewan apa? Kupu. Ada beberapa contoh hewan, tapi yang kita ambil hari ini tentang kupu-kupu. Kita ambil hari ini tentang kupu-kupu. Ya. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk, ukuran, dan bagian tubuh yang mencolok pada hewan selama siklus hidupnya dari tahap muda hingga dewasa. Proses ini seringkali disertai dengan perubahan fisiologis, biokimia, dan perilaku serta dialami oleh banyak hewan seperti serangga dan amfibi. Nah, ini dia metamorfosis kupu-kupu. Dimulai dari telur, larva, pupa, kupu-kupu. Untuk memudahkan kita mengingat, kita singkat. Telapuku. Telur, larva, pupa, kupu-kupu. Nah, apa dalam singkat bagaimana? Telapuku. Kita mulai dengan tahap yang pertama, yaitu telur. Nah, telur kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya pada daun atau bagian tanaman lain yang menjadi makanannya. Yang akan menjadi makanan bagi bukan telur tapi bagi ulat. Yang dia akan berproses dari telur dia menuju ke ulat. Nah,
ulat atau larva. Nah, bagian tahap kedua, tahap larva dalam metamorfosis kupu-kupu, di mana tugas utamanya adalah makan dan tumbuh dengan pesat. Dan selama tahap ini, ulat mengalami pergantian kulit beberapa kali yang disebut molting. Kita ucapkan bersama-sama, molting. Nah, molting adalah pergantian kulit yang beberapa kali dialami oleh larva. Ya, saat ukurannya bertambah hingga 100 kali lipat, dan setelah bertumbuh cukup makan, ulat akan mencari tempat untuk berubah menjadi kepompong. Jadi seberapa tahap tadi? Dua. Sekarang kita ke tahap ketiga, yaitu pupa. Pupa kupu-kupu adalah tahap perantara metamorfosis antara larva dan kupu-kupu dewasa, yang juga dikenal sebagai kepompong. Tahap ini adalah periode transisi di mana ulat tidak makan, tetapi tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa dalam cangkang pelindung untuk membentuk sayap, kaki, serta bagian tubuh lainnya. Kita lanjut ke tahap yang terakhir, imago. Nah, atau dewasa. Kupu-kupu dewasa akan keluar dari cangkangnya atau dari kepompongnya. Dan pada awalnya sayap kupu-kupu itu lemah, masih lunak. Akan tetapi dia akan mengering dan mengeras dengan sendirinya dan dia siap untuk terbang mencari bunga untuk dia mau hirup, dia punya makanan. Kalau dia sudah menjadi kupu-kupu dewasa, dia akan mencari bunga untuk dia mau makan. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ada yang akan bertanya? Kita kembali. Apa itu molting? Nah, molting adalah saat dimana ulat itu akan berganti kulit beberapa kali sebelum dia siap untuk jadi ulat, jadi kepompong. Jadi ini proses. Itu proses pergantian kulit yang berkali-kali dari larva atau ulat. Pernah lihat pohon alpukat? Pernah. Ketika kita memperhatikan pohon alpukat, saat daunnya sudah mulai rontok, itu bukan pohonnya akan mati, tetapi itu saat dimana ulat sementara memakan daunnya sebelum dia jadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ada lagi pertanyaan? Lebih kuat? Ya, apa arti pupa? Pupa itu tempat ulat berteduh atau disebut kepompong. Sebelum jadi kupu-kupu, itu ada proses atau tahap ketiga dari metamorfosis kupu-kupu. Dia membentuk pupa atau kepompong. Tahu nggak sarung? Dia membentuk seperti sarung. Pada gambar ini kita bisa melihat. Ini yang namanya pupa atau kepompong. Masih ada pertanyaan? Sebelum kita akan lanjut. Ya, larva. Nah, larva itu adalah nama lain dari ulat. Nama lain dari apa? Ulat. Kalau di daerah kita sering disebut apa? Gai gatal. Kenapa? Karena bulu-bulunya ketika menyentuh kulit kita, tersentuh dengan kulit akan terasa gatal. Nah, sudah mengerti sampai sini? Ya. Akan ada
tugas kelompok akan membuat 3 kelompok. Silakan kita atur meja untuk kelompok. Ibu akan membagikan kerja kelompok. Kelompok pertama akan memasangkan siklus hidup dari kupu-kupu. Jadi memasangkan gambar yang ada dengan nama siklusnya. Itu kelompok 1. Kelompok 2 akan memilih salah satu hewan yang ada di dalam kotak ini, kemudian menjelaskan bagaimana proses metamorfosis dari hewan yang dipilih. Kelompok yang ketiga akan menggunting dan menempel tahap metamorfosis kupu-kupu. Silakan kerjasama, saling mendengarkan. Nah, ini pilih di sini mana hewan yang akan kalian deskripsikan untuk metamorfosisnya. Silakan dipilih yang mana mau dipilih. Sini ada nyamuk, katak, kecoa, kupu-kupu, lalat. Ayo, oke. Nanti di sini tulis hewan apa, baru dia punya penjelasan metamorfosisnya mau dari mana. Oke? Nah, silakan sama yang bertulis maju deh. Berikan ide-ide terbaik. Sudah selesai? Lomba. Akan memaparkan atau presentasi setiap hasil dari kerja kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Kita dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Kelompok 1 memasangkan gambar siklus hidup kupu-kupu dengan nama siklusnya. Ya, silakan. Yang pertama, boleh. Yang pertama, ini. Silakan. Itu apa? Dan namanya apa? Berkuat, telur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita pindah ke kelompok 2. Silakan. Teman-teman yang lain kita perhatikan. Hewan kupu-kupu metamorfosis adalah 1. Mulai menjadi telur. 2. Lalu dia menetas menjadi ular. 3. Lalu dia menjadi kepompong. 4. Lalu dia menjadi kupu-kupu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir atau kelompok 3. Silakan. Yang pertama telur, kedua ular, ketiga kepompong, keempat kupu-kupu. Ya, tepuk tangan. Masih ada yang belum memahami? Ibu tanya per kelompok. Kelompok 1 sudah paham dengan metamorfosis? Sudah. Kelompok 2 sudah paham dengan metamorfosis sempurna? Kelompok 3 sudah paham dengan metamorfosis sempurna? Tidak sempurna sudah paham? Nah, nah, untuk selanjutnya sebentar akan ada tugas mandiri. Kalau tadi tugas secara kelompok. Nah, sekarang akan ada tugas mandiri. Nah, kembali posisi untuk yang 2. Kalau ini masih semangat belajar? Guru akan memberikan tugas. Siapkan alat tulis menulis. Nomor 1.
Ada berapa jenis metamorfosis? Ya, nomor 2. Berapa tahap metamorfosis sempurna? Berapa tahap metamorfosis sempurna? Nah, silakan dijawab. Sudah bu. Ini nomor 1. Ya? Ada yang sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Sudah? Ya sudah, silakan dikumpul. Stella. Oh, Olivia. Stella. Semua nilai sudah baik. Berarti sudah memahami materi yang kita belajar hari ini. Nah, pelajaran hari ini sampai di sini. Untuk metamorfosis pada kuku. Di pelajaran berikutnya akan mempelajari tentang metamorfosis pada nyamuk. Jadi hari ini kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Pelajaran berikut tentang metamorfosis pada nyamuk. Senang belajar hari ini? Apakah di antara siswa-siswi Ibu Guru ada yang merasa kesulitan memahami materi? Ada. Oh, hebat-hebat semua. Ya. Jadi alat tulis menulis disimpan. Di kelas berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ya. Sebelum tutup pelajaran hari ini, mulai begini. Tangan ke atas, 2, 3. Tangan ke atas, Menggapai bintang, duduk yang rapi, siap berdoa. Ya, kita akan kembali ke rumah masing-masing. Sebelum kita akan pulang, kita akan menyanyi dan berdoa yang akan dipimpin oleh Mikael. Sebelum kita berdoa, menyanyi lagu Bapak terima kasih. Bapak Terima kasih. Ku terima kasih. Sikat Driwan. Selamat siang Bu Guru. Shalom. Selamat siang, terima kasih dan shalom.